Berarti dituntut. Nggih. Tuntut coba. Ya pun monggo mangke dituntun kali Ya. Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siroke Pak. Saya nama jenengan sinten Roykan bin Bapak jenengan minta tolong sama Ustaz Said Sungkar untuk menikahkan anak saya dengan seorang laki-laki yang bernama Sulistyo Katimo dengan mas kawin uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Oke, pulau tampi amanat jenengan, insyaallah tak nikahi putri jenengan, tapi niki. Untung dia 100. Iya, makanya kan faedah itu. Dia bahagia. Sudah siap nih? Siap. Ayo. Di sana apa di sini aja? Ya, di meja. No, nih, salaman. Anggo anu Mati berapa kali? Iya. Apa yang Alhamdulillahilladzi ja'alna nikahan wa yad'una li asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullah la nabiyya ba'dahu. Wa ya ikhwanul kiram ittaqillah kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabul 'aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan tadi insyaallah sebentar lagi tapi paling Umar bin Khattab setan takut ketemu Umar. Dia sebentar ditanya, ya Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan Anda takut? Saya akan memegang amanah seorang perempuan, makhluk hidup yang dia bisa saja di belakang saya berbuat khianat dan berbuat salah. Yang seorang suami, istrinya berbuat dosa, suami yang pertama kali akan dituntut oleh Allah sebelum istri. Maka jagalah istri Anda karena Anda telah beramanah daripada walinya untuk menjaga seorang perempuan yang bernama Ria binti Bapak mereka. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan setiap orang menikah ingin mendapatkan mawaddah warahmah. Mustahil kalimat ini perkara ini bisa diperoleh kecuali niat Anda menikah pertama karena Allah dan menegakkan sunnah. Yang kedua, selepas akad nikah, pegang kepala istri sebelum menggauli istri. Ibnu Abbas mengatakan, wallahi, apabila seorang laki-laki telah melaksanakan ijab sebelum menggauli istrinya, membaca doa yang pendek, Allahumma inni a'udzu khairaha wa khairu ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Semua sifat keburukan Ria Rosyati akan diambil oleh Allah. Tidak mungkin seorang suami bisa melihat keburukan istrinya apabila membaca yakin bahwa ini ucapan Rasulullah. Rasul tidak berbicara sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selepas akad nikah juga, sebelum melaksanakan campur, ajak istri Anda untuk sholat sunnah syukur.
berjamaah. Kata Ibnu Abbas, apabila seorang suami selepas menikah belum menggauli istrinya, selepas membaca doa tadi, mengajak sholat syukur berjamaah, maka istrinya akan menjadi istri yang solehah, tidak akan pernah berani memandang suami dengan melotot, tidak akan berani suami kelas daripada seorang suami, karena pasti Allah jadikan al-mar'atus sholihah. Ciri-ciri mar'atus sholihah dipandang adalah menyenangkan, diperintah dan taat, dan menjaga kehormatan. Ya akhirnya karim, tulis dia. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW nawiru Quran sholat. Hiasi rumah tangga Anda dengan banyak membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Karena apa? Mendidik satu perempuan lebih repot daripada perempuan yang dipakai adalah perasaan, laki-laki yang dipakai adalah akidah, kepalanya, cara berpikir. Maka kata Rasulullah, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling repot. Jika Anda paksa, pasti akan terjadi perceraian. Dan jika Anda biarkan, repot dan Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk seorang istri bukan memaksa. Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Lut, seorang yang dipimpin oleh wahyu. Nabi Nuh dipimpin oleh wahyu, tetapi Allah berikan kedua-dua istrinya adalah durhaka. Tidak dituntut oleh Allah, karena Nabi selalu mengingatkan kepada istri, bila istri Anda salah, janganlah Anda ingatkan, karena tanggung jawab seorang suami mendidik yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hidayah adalah Allah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Kewajiban suami selalu mengingatkan istri. Kalau dia tidak mau, kewajiban yang kedua adalah sholat, minta kepada Allah yang dibukakan pintu hati agar bisa masuk surga beserta istri. Ya Akhirul Karim, Sulistyo bin Kathir, Rasulullah SAW juga mengatakan, jika Anda telah menikahi seorang perempuan, yakinilah wanita itu adalah satu-satunya perempuan yang terbaik di dunia diciptakan Allah untuk menjadi pendamping Anda. Maka bila Anda melihat ada kekurangannya, lihatlah kelebihannya jauh kebaikannya daripada kekurangannya. Jangan diingat kekurangannya, tapi tembakkan kekurangannya dengan kelebihan yang ada. Ya Ukhtina Karimah, Ria Rosadi binti Bapak Reza, seorang perempuan akan masuk surga dengan mudah. Tapi kenapa perempuan banyak masuk surga? Sholat fardu saja dan masuk saja, tapi taat kepada seorang suami akan diperintah bukan maksiat, dan menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. Dah jannah bi ai babi, berhak masuk dari pintu mana saja yang dikehendaki. Ya Ukhtina Karimah, Ria Rosyadi binti Bapak Reza, perempuan menyediakan minum, makan untuk seorang suami dan tunggu sampai seorang suami selesai minum dan makan. Lebih baik daripada perempuan dalam sholat 1 tahun tidak berhenti, ngaji 1 tahun tidak berhenti, padahal tidak ada wanita yang sanggup 3 hari 3 malam tidak berhenti. Tetapi cukup menyediakan makan dan minum dan menunggu sampai selesai diberikan fadilah oleh Allah SWT. Ketiga, wahirnya maksud surga Anda adalah ketaatan kepada seorang suami, bukan karena sholatnya Anda, bukan karena cantiknya Anda, bukan karena alimnya. Maka tatkala dihadapkan suami, kata Rasulullah SAW, perempuan yang paling baik di dalam kitab Jami' Shahih, apabila seorang perempuan berdandan khusus dipersembahkan untuk seorang suami, mengharapkan ridha Allah, setiap suami memandang 10 dosa suami istri dicabut oleh Allah, 10 malaikat dipaksakan memintakan ampun suami istri, dan 10 kebaikan diberikan kepada suami istri. Wa idza yamsahu alaihi, apabila salah satu dari keduanya menyentuh, dosa digugurkan. 20 malaikat dipaksakan memintakan ampun dan 20 kebaikan. Tapi bila Anda berdandan untuk keluar rumah agar dilihat cantik oleh tetangga, demi Allah Anda akan didoakan 10 setan dan akan dimurkai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Belanja uang Anda berhias adalah hanya untuk suami Anda, bukan berhias untuk tontonan masyarakat. Dan jagalah aib-aib suami. Anda adalah pakaian daripada suami, dan suami pakaian dari seorang istri. Janganlah saling membukakan pakaian
pakaian dan telanjang di tengah jalan. Dan sebagai penutup, akhirnya dari tulis ini, wallahi, tidak ada yang saya takutkan setiap anak khutbah nikah. Ada satu hadis Rasulullah yang mengancam seorang laki-laki, la yashuddu riful jannah fi dayus walau kana alim aw alim. Tidak akan pernah boleh masuk surga laki-laki yang dayus, walaupun dia seorang alim ulama ataupun orang yang ahli ibadah. Maka para apa itu dari Rasulullah? Seorang suami yang tidak mau mengingatkan istrinya tatkala berbuat maksiat di jalan. Bila Anda punya rumah, istri Anda menyapu di depan rumah terbuka aurat, ingatkanlah, karena seorang perempuan menampakkan satu rambut dengan dikuliti masih hidup, demi Allah milih dikuliti masih hidup daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian berdua diberkahi Allah dan banyakkan baca Al-Qur'an, karena Allah berzikirlah dengan ruh. Aku qul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sulistio bin Katim Muhammad. Uzawid juga ala ma'amurullah bin ihsan ma'ruf atau tasrih bin ihsan. Ya Sulistio, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ya Sulistio, bahasa Indonesia. Bahasa Arab aja. Bahasa Arab. Ya Sulistio bin Katim Muhammad. Seterusnya, wa akatuka mahdomataka Ria Rosati binti Roykat muwakili fi tasbihya malihu bi mi'a alaf rupiah halan. Itu tiga kah waktu berbeda. Bah, bermaksud Maskur. Ya Sulistio bin Katimuhal Zawaj suka wakah suka mahtubat Ria Rosati Birhan muwakili fi tasbihya bil mahri mi'a alaf rupiah halan. Kopil itu tiga kah waktu berbeda. Bil mahril mazkur. Barakallahu lak wa baraka alaihi wa jama'a bainakum bil khair. Allahumma rzuq lahu rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan kamilan Allahumma zid lahu wal quna' wal barakah fil hayati wal barakah. Allahumma rzuq lahu dzurriyyatan shalihatan. Allahumma alifhuma أهلهما كما علمت بين أهل صلى الله عليه وسلم وزدوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وآخر الحمد لله رب العالمين. بارك الله لك وبارك عليك. Termasuk khutbah Jumat itu termasuk pengikut, ya nggak ada pahalanya. Ya khutbah termasuk khutbah nikah itu juga cuma berbicara masalah ada orang Jumat jelas ayatnya waman la qauta wala jum'ata. Jadi itu kita fokuskan, jangan ada yang mengganggu, jangan ada yang mengganggu. Ya gitu. Nanti ada waktunya.